permasalahan ini, kalau masalah damai itu kan baik, bagus. Apalagi kita mau bulan Ramadan. Betul nggak? Betul. Justru DJ Marta ingin melaksanakan salah satu kewajiban dia, ingin masuk bulan Ramadan. Makanya dia bercerita kebenaran. Orang bercerita satu kebenaran, bukannya diajak tabayun, diajak duduk sama-sama. Ini malah dikirim somasi. Itu yang kita sangat sayang. Di mana hatinya gitu loh. Ya, saya sebagai seorang advokat yang telah ditunjuk oleh DJ Marta terkait somasi yang dilayangkan oleh seseorang bernama Nyonya Pratiwi Novianti. Di sini Nyonya Novi itu menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Nyoman Ray and Partner, di mana klien saya ini DJ Marta mendapatkan somasi yang dikatakan bahwa DJ Marta itu dengan sengaja maupun tanpa dasar menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Dan yang kedua, bahwa klien saya DJ Marta itu memberikan informasi atau menyebar informasi yang mengandung institusi negatif serta tuduhan yang tidak berdasar. Dan yang ketiga, bahwa akibat daripada penyebarluasan itu yang katanya tidak benar, si kliennya daripada Nyoman Ray ini mengalami satu kerugian baik materi berupa pekerjaan maupun usahanya. Dan itu terjadi pada saat adanya YouTube tayangan di Ray-Ban pada tanggal 9 Februari 2025 yang judulnya DJ Marta ngaku disuruh bohong soal MP ya, MP minta maaf ke Heri Kunchoro. Nah, inilah somasi yang diterima sama klien saya DJ Marta. Sementara terkait masalah YouTube yang ada di Ray-Ban itu kan berupa semacam klarifikasi daripada klien saya yang merasa dirinya tidak tenang, tidak nyaman. Ada berita sebelumnya DJ Marta dalam keadaan tekanan, dalam keadaan yang memang pada saat itu dia gamang untuk disuruh melakukan sesuatu hal oleh seseorang ya yang tidak disebut nama pada saat itu untuk melakukan satu kebohongan di depan publik. Nah, akibat daripada pernyataan kebohongan yang dilakukan oleh klien saya itu ada dampak psikis, ada dampak psikolog, ada dampak job-jobnya sepi. Nah, tiba-tiba ada satu kesadaran daripada klien saya untuk mengungkapkan satu kebenaran yang ditayangkan di YouTube Ray-Ban tadi. Sehingga dengan ada tayangan tersebut yang bercerita tentang suatu fakta yang betul-betul dialami klien saya, ya, yang betul-betul dialami klien saya, untuk mengungkapkan satu kebenaran tanpa menyebut nama orang itu, kenapa? Ya, kenapa orang tersebut jadi baper? Dan yang kita sangat sayangkan, orang itu menunjuk kuasa hukum yang namanya tadi siapa nih, dokter apa nih, Nyoman Ray, ya, Nyoman Ray ya, lagi ya, Nyoman Ray itu melayangkan somasi kepada seseorang DJ Marta yang notabene hanya ingin mengungkapkan ekspresi apa yang dialami untuk suatu kebenaran yang memang untuk suatu yang harus diungkapkan sehingga masyarakat tahu. Karena sebelumnya tayangan yang awalan itu banyak netizen membuli dia, ya, dianggap A, B, C, D segala macam. Akhirnya dengan kesadaran penuh
ya, lalu juga dengan dukungan orang tua, keluarga, dan sebelumnya juga dia itu memohon kepada Tuhan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Nah, kenapa sekarang dia dapat somasi? Itu yang kita sangat sayangkan. Paling tidak, kalau punya etika, itu pengacara minimal diberikanlah hak jawab, yaitu klarifikasi dan verifikasi. Bukan ujuk-ujuk main somasi. Karena somasi itu dalam dunia hukum, itu adalah peringatan hukum. Kalau sudah somasi atau peringatan hukum, dianggap sama orang yang bersangkutan, klien saya ini ada suatu permasalahan hukum, padahal dia sendiri tidak pernah menganggap ada masalah hukum. Kasihan dong seorang DJ Martha yang hanya ingin hidup layak, ya, dengan bekerja keras, ya, diseret-seret untuk seseorang yang pada saat tayangan tidak disebut nama, malah ujung-ujungnya mendapatkan somasi. Betul ya? Nah, jadi supaya nanti bisa clear, nanti DJ Martha yang akan juga mengungkapkan bagaimana rasa sedihnya seorang DJ Martha dengan menerima somasi itu. Betul ya? Coba kamu ungkapkan. Ya, maksudnya waktu awalnya itu kan aku tiba-tiba si Tete ini ngechat aku kayak, Beb, ini waktunya kamu viral, maksudnya aku bilang. Terus tiba-tiba dia panjang lebar dan ya itu ujungnya nyuruh saya untuk berkata seperti ini, jangan bilang aku mabok, bla bla bla, ini itu. Cuma aku kayak melihat dia tuh kasihan ya, karena dia juga, aku tahu dia kayak ngurus BGJ, banyak urusan anak gitu. Jadi pada saat ada disuruh ABC tadi ya kamu suruh, itu ada chatnya, ada buktinya di HP-mu. Nah itu lanjut. Terus tiba-tiba udah melakukan itu, kok aku kayak ya kenapa sih aku harus bohong gitu. Terus dampaknya tuh ke aku kayak, kok aku nggak ada job ya 1 bulan, tumben banget loh. Sedangkan aku kalau ngejob tuh biasa sampai 8 kali sebulannya, ini sama sekali nggak ada. Apa gara-gara aku bohong ya ini. Terus aku tiba-tiba punya inisiatif buat minta maaf ke Pak Heri, ya, ke Pak Haka, minta maaf. Setelah aku minta maaf ke Pak Haka ini, langsung aku kayak kok bisa setelah minta maaf aku langsung ada job. Nah itulah, ini yang kita sangat sayangkan. Harusnya orang tersebut juga jangan terlalu mengekspos keinginan dirinya kepada klien saya, yaitu DJ Martha. Dan ini pada kesempatan ini terkait karena sudah ada somasi, kami juga akan jawab somasi ini, ya, dengan segera. Dan tolong jangan mengintimidasi klien saya, ya, dengan cara-cara nanti memposting-posting ataupun menganalogikan, ya, ke arah klien saya lagi, ya, dengan hal-hal yang memang membuat dia tertekan. Bisa dibayangkan seorang DJ Martha sampai ketakutan dan minta tolong ke saya, ya, gara-gara tersebut diminta tolong saya. Makanya kita hadirkan teman-teman ini supaya meluruskan bahwa DJ Martha dalam keadaan tertekan, dipaksa sesuatu untuk melakukan hal yang memang bertentangan dengan hati nuraninya, lantas membuat klarifikasi di YouTube Rebel itu untuk cerita tentang suatu fakta dan kebenaran, kenapa malah terima somasi? Ini yang kita sangat sayangkan. Artinya yang memang sengaja menyeret-nyeret permasalahan ini karena hukum itu siapa? Yang harusnya dimintalah kepada seorang DJ Martha itu minimal klarifikasi dulu, dengar dulu haknya dia bicara, bukan malah mengirimkan somasi. Itu yang sangat kita sesalkan. Nah mungkin itu yang bisa disampaikan, ya. Bayangkan sampai klien saya sedih dan nangis begini, kan berarti batinnya merasa. Yang kedua itu itulah makanya waktu dia membuat klarifikasi kebenaran, ya, betul, dengan adanya klarifikasi itu yang kedua menceritakan suatu kebenaran, bukannya diajak duduk malah dikirimi somasi. Ini yang kita sangat sayangkan.
dia dalam keadaan tertekan. Makanya saya mau luruskan dalam hal ini bahwa DJ Martha bercerita itu sesuai fakta dan bukti, dan dia ingin mengungkapkan kebenaran itu agar masyarakat tahu ada satu kesalahan yang sudah dilakukan DJ Martha sebelumnya dan ingin diperbaiki pada saat tayangan di rebet YouTube tersebut. Apa salah? Itu pertanyaan saya. Apa salah seorang DJ Martha? Silakan kalau teman-teman yang memang mau bertanya. Oke Mbak Martha, ini sebelumnya sudah berapa lama mengenal Arhande Novi sendiri? Yang kedua, sebelum Mbak melakukan itu sempat ada iming-iming apa gitu Mbak? Enggak iming-iming, cuma tiba-tiba dia ngechat aku awal ya, yang aku disuruh bohong itu. Beb, kamu sibuk gak? Boleh telepon? Kenapa? Gue bilang, ini waktunya kamu viral. Maksudnya aku bilang. Terus tiba-tiba dia mau nyuruh Bang Geri ya untuk menghubungi aku, jadi impresnya aku di Bang Geri. Tapi kenal Novi ini 3 tahun lalu waktu aku di acaranya Pak Haka ulang tahun. Tapi itu jujur aku waktu di. Tapi komunikasi itu ada bukti chat ya? Ada. Nah. Dan itu aku bohong gara-gara ternyata yang video viral sama video yang sama aku di video itu beda. Ternyata nggak ada aku Bang. Iya. Aku makanya aku nyesel. Aku bohong sih itu karena nggak ada aku. Gitu. Sabar aja ya. Tuhan juga bakal kasih kamu jalan lah kalau kamu benar. Yang lain? Jadi diiming-imingnya cuma hubungannya baik sama dari Novinya sendiri, hubungannya sama Novi sebelumnya ada kejadian ini hubungannya baik. Nggak intens banget buat chatan ya, cuma pas ada viral kayak gini dia kayak nyetolong aku gitu. Terus sekarang setelah disomasi ini ada komunikasi? Enggak, aku udah blok dia dari 2 minggu lalu. Karena aku nggak mau ada masalah kayak aku kan gara-gara dia aku bohong. Jadi aku nggak mau lagi kenal dia istilahnya khusus kita di blok itu semua. Kalau itu suruh ngomong apa aja sama jangan bilang aku mabok, jangan jatuhin aku. Terus pokoknya jangan bilang aku mabok ya Beb. Ada anak-anak asuh aku yang harus aku urus. Terus jangan bilang aku mabok. Terus aku kan kirim-kirim gambar foto dia waktu sama aku kan. Kata dia jangan kirim yang ini, jangan kirim ini, jangan kirim yang mabok lupa. Jadi aku kayak pas di ribbon itu awal jadi mau apa bohong. Nah kemarin itu aku kepikiran pengen bicara jujur, bukan karena gimana ya. Sadar sendiri ya. Aku nggak mau bohong lagi karena aku sudah takut gitu. Dampaknya ke kerjaan aku, terus teman-teman aku kayak ngehujat aku kayak, oh lu ini sih emang beneran kayak gitu katanya. Oh gini, pas aku bicara jujur, langsung teman-teman aku udah dengerin aku lagi karena tahu aku memang orang nggak bisa kayak kebohongin orang gitu. Untuk videonya Novi lagi mau gitu-gitu semua ada? Nggak ada kalau yang itu, tapi di foto pas muka dia merah sama aku yang habis ada. kau pernah lihat di atas bareng? Memang pernah kan minum bareng. Kita cheers-cheersan kok minum. Ternyata setelah Novi Nicole buat hak itu ya di sosial media menerima bayaran mungkin dari Novi? Enggak, aku setelah di intens ya itu ya, awal di Zoom aku wawancara. Tiba-tiba dia suruh Kak Geri ini ngasih uang ke aku. Terus Kak Geri tiba-tiba chat aku, ini ada uang, tiba-tiba tarik kakek, ini buat apa? Gue bilang, buat jajan gitu. Dia ngasih sejuta 3 juta gitu. Tapi itu aku nggak minta, dia yang ngasih. Aku terima, karena buat jajan katanya. Sempat nanya langsung sama Novi buat apa gitu, tetap sempat nanya nggak langsung? Enggak sih, karena Kak Geri dia tuh buat jajan. Tapi sampai akhirnya kita bikin pengakuan yang terbaru ada berbeda. Gimana? Sampai akhirnya bikin pengakuan terbaru nih berbeda dari yang awal itu apa dihubungi sama Pak Haka tuh? Enggak pernah aku Kesadaran diri sendiri. Aku pengen, aku menghubungi Bang Pablo. Bang, aku minta maaf ya masalah yang kemarin, karena kan awalnya kan aku diribet kan yang Bang Pablo itu. Terus aku, Bang boleh nggak aku minta maaf, aku bilang. Terus kan aku maaf mata. Terus Bang aku pengen klarifikasi. Setelah klarifikasi malah. Jadi ya, malah terima somasi ya. Iya, dia punya kaget. Karena kamu minta tolong ya. Aku minta tolong sama Bang, tolongin aku. Soalnya kan aku nggak tahu Nggak ngerti hukum. Ya. Langkah selanjutnya mungkin setelah disomasi ini dari Bang sama Langkah somasi otomatis saya akan jawab somasinya daripada pihak sana, karena ini jelas salah alamat. Karena kenapa? Orang mau mengungkapkan satu kebenaran di publik, di masyarakat,
bukannya mendapatkan hal positif, malah ditekan melalui somasi. Nah, somasinya sudah kita terima dan kita pelajari, dan dalam waktu singkat akan kami balas. Kita di isi yang saya bilang tadi, bahwa di sini sudah secara tendensius klien saya ini dibilang melakukan suatu kebohongan publik. Ya, bagaimana dibilang kebohongan publik kalau dia sendiri yang mengalami? Orang yang mengalami sendiri bercerita, malah di sana dibilang kebohongan publik, dibilang menyebarkan hoak. Kalau menyebarkan hoak, orang ini tidak kenal sama orang tersebut, dan orang ini tidak pernah mengalami suatu peristiwa bersama pada saat itu. Itu boleh hoak. Ini tidak, dia alami sendiri. Masa orang ini yang mengalami kita mau bercerita, masa dibilang hoak? Ini kan aneh. Mungkin Tapi selain buktinya ada. kemudian material dari DJ Marta sendiri, apa ada psikisnya terganggu? Jadi sampai saat ini yang saya dengar dari klien saya ini, dengan keadaan dapat somasi, itu lihat aja sekarang kamu, dia nangis, dia takut. Bahkan untuk mengadakan press conference ini, kita sudah komunikasi dari hari Jumat minggu lalu ya. Itu dia masih mikir berkali-kali. Akhirnya karena saya bilang kamu harus ungkapkan kebenaran itu. Karena dengan ada kebenaran, saya yakin kita nanti Tuhan akan melindungi kamu. Kita jangan percaya manusia, tapi kita percaya kepada Tuhan. Saya ngomong begitu. Bang, itu kan tuduhannya apa? Tudingan kebohongan publik. Artinya kamu punya buktinya, foto atau video masih ada pas apapun atau apa? Video mabok, terus video screenshotan aku cetak sama dia dari A sampai Z. Oh ada. Video maboknya ada. Video mabok itu ada. Video nggak ada foto, yang dia suruh jangan di share. Berapa kali minum sama dia Bang? Sekali, cuma kita di meja tuh banyak minum karena ulang tahun Pak Haka. Kapan tuh kejadian masalahnya? Pas ulang tahunnya Pak Haka. Ulang tahun Pak Haka. Aku nggak ingat kapan, cuma pas ulang tahun Pak Haka. Ada kok foto aku sama dia di barang. Baru-baru ini apa berapa tahun yang lalu? Tahun berapa? 3 tahun lalu. Ada lagi? Mungkin langkah selanjutnya akan melakukan balik kan ini masuk pencemaran nama baik, mengganggu semuanya. Jadi kan tadi seperti saya bilang, somasi ini kami akan jawab dulu. Dan karena somasi ini diawali oleh pihak mereka, ya silakan mereka yang memastikannya. Kalau kami sifatnya kan menunggu. Nah, kalau memang dia mau ambil langkah hukum kepastian, yang mau untuk meminta suatu keadilan, otomatis mereka harus lanjut kepada proses yang lainnya, bukan cuma somasi doang. Itu loh. Abang siap untuk menerima laporan dari ente sendiri dan membuktikan itu? Sudah pasti, karena saya sudah dapat keterangan dari klien saya bahwa dia itu mau mengungkapkan suatu kebenaran dan peristiwa yang dialami pada saat ulang tahunnya Bapak Haka. Kenapa dia mau menceritakan kebenaran tersebut, malah dihambat dengan dikirim somasi, bukan klarifikasi, somasi. Nah, dengan adanya somasi ini, otomatis dia sampai datang ke kita minta tolong, itu pun dengan gemeter. Waktu hari Jumat atau hari minggu lalu, sampai kita pun ngomong dia masih gemeteran gitu, ketakutan. Apakah langkahnya sudah benar dan seterusnya? Karena kan DJ Marta hanya profesinya seorang DJ, seorang perempuan. Keterbatasan dia untuk bertindak ke depan kan terbatas. Seorang wanita loh, ya nggak ngerti hukum, nggak pernah di depan kamera ada permasalahan hukum, malah dapat somasi atau ada surat teguran hukum. Bang Marta itu Novi itu sebagai apa kesana? Tamu atau ada Aku perform? DJ. Enggak si Novi? Aku nggak tahu deh dia sebagai apa, soalnya tiba-tiba dia ada di sana sama temannya bertiga. Akhirnya bisa minum bareng tuh gimana Ya, ceritanya awalnya awalnya? dikenalin sama Haka tuh. Iya, sama Pak Haka itu MP katanya. Terus aku duduk bareng di situ. Emang Thailand duduknya di situ. Dia sendiri. Dia bertiga sama cowok satu. Sama Kalau ini kan DJ Marta resmi, ya resmi dia bekerja sebagai profesinya DJ. Ya kalau NP datang ke sana kaitan apa ya, otomatis dia nggak tahu dong. Itu loh, itu aja. Enggak, tapi kan pada saat kejadian itu besoknya nggak ketemu lagi sama enggak, cuma kontekan aja kayak
WA. Oh langsung pada saat itu Dia tuh malam itu ngechat aku kan minta nomor sampai yang save nomornya tuh temanku ada bilang sama aku kan dia nggak pernah minum jadi dia inget gitu. Aku kok yang save nomornya kak, katanya soalnya dia bilang aku mabuk save nomornya Marta dong gitu. berarti pas ketemu hanya sekali sama itu Sekali. ya. Komunikasi terakhir itu pas yang baru Iya, lagi. iya pas disuruh. Kalau Kak Marta mungkin secara psikis kan ini baru mengalami hukum pertama kali ya. Secara psikis gimana sih, ada rasa takut? Takut lah. Banget. Karena aku jujur aku nggak pernah bermasalah sama siapapun. Boleh tanya sama semua teman aku nggak pernah bermasalah sama siapapun. Apalagi dapat surat somasi kayak gini, aku belum pernah. Makanya aku Bang Togar, tolong dong aku kan gitu. Ya, kasihan. Mungkin kan setelah apa namanya berhubungan dengan komunikasi dengan Penelope, selanjutnya ini ada ini nggak sih ancaman gitu, mungkin dari pihak luar atau seperti apa kan? Dari WhatsApp atau sosmed gitu Kak ancaman? Nggak tahu deh, soalnya aku dengar dari teman-teman ya yang itu bikin status aku dibilang sakit jiwa lah apalah. Terus tiba-tiba aku maksudnya dibilang ada pemain bayaran lah. Justru aku di sini nggak ada yang bayar. Siapa yang bayar saya? Itu saya yang tertekan. Kenapa saya disomasi? Siapa yang bayar saya? Saya kalau saya dibayar mah saya udah dari kemarin-kemarin mau kalau di respon. Ini kan enggak. Baru Itu yang tadi kan saya bilang minggu lalu dia itu gemeter sekali bahkan untuk mengadakan press conference ini takut. Lihat teman-teman wartawan dia takut gitu loh. Apalagi ini kan nggak main-main ya, peringatan hukum ya. Nah, dari seseorang yang memang mau selalu tampil di masyarakat seolah-olah manusia yang memang super baik gitu loh, yang suka nolong, ODGJ lah ini segala macam. Otomatis kan ini tekanannya luar biasa. Ada tekanan dari si pihak orang itu, ada tekanan dari lawyernya berupa somasi, ada tekanan dari netizennya, booster-boosternya atau apalah. Namanya juga dunia maya toh, betul enggak? Nah, sosok itu sudah diputuskan orang paling berjasa. Ini kan repot kalau begitu caranya. Tidak ada yang namanya objektif. Nah, makanya begitu dia mau mencerita suatu kebenaran objektif, bukannya ada rasa apa-apa malah dikirim somasi. Nah, ini makanya tarik ulur kita ya. Tarik ulur, makanya hari ini kita firm, kita kuatkan. Insya Allah, mudah-mudahan Tuhan memberkati. Ini adalah pintu awal kita untuk mengungkap satu kebenaran, ya kami maju gitu loh. Jadi apapun yang mau dilakukan oleh pihak sana, ya kami siap. Karena apa? Klien kami ini bercerita tentang kebenaran, bukan hoak, bukan kebohongan, bukan menista, bukan menghina orang lain. Sesungguhnya apa yang dialami ingin diceritakan gitu loh, untuk suatu hal yang kebenaran. Kenapa harus ditekan melalui somasi? Itu yang kami sangat sayangkan. Makanya somasinya itu akan kami jawab segera. Menyesal nggak sih Kak Marta, mungkin apalagi kan baru 1 hari kenal ya? Nyesal, awal disuruh itu menyesal banget. Sampai sekarang pun aku masih menyesal. Kenapa kemarin bisa sih aku kayak gini gitu. Terus sangat menyesal. Ya kamu tahu dong namanya seorang DJ ya. Kalau bisa dibilang menyesal kena dia. DJ itu kan happy menjadi artis di satu tempat tanpa ada musik, tanpa ada permainan DJ. Mungkin tempat itu hambar. Tapi dengan adanya permainan musik dari DJ Marta, crowd yang datang happy. Dia kan sifatnya hanya melayani. Tiba-tiba harus ada berurusan dengan hukum, ya otomatis dia juga menyesal lah kenal dengan orang tersebut gitu loh. Mbak Marta, mungkin ada yang disampaikan nggak sih ke Mbak Novi di kesempatan ini? Saya diserahkan ke kita aja. Jadi DJ Marta tidak mau berpolemik, dia hanya menyerahkan kepada saya terkait somasinya. Kami akan jawab. Dan silakan Anda yang melakukan somasi, carilah kebenaran menurut versi Anda. Kami akan mencari suatu kebenaran dengan bercerita kebenaran itu, karena kami yakin kebenaran akan menemukan jalannya. Tapi somasinya ada batas waktu itu yang diberikan? Kalau masalah itu pasti ada batas waktu. Makanya tadi kita bilang terserah mereka mau somasi 1, 2, 3 berkali-kali somasi. Intinya selain kami yang namanya DJ Marta sudah punya kuasa hukum. Ini surat kuasanya. Jangan lagi dikangkangi. Mesti ngerti apa artinya surat kuasa. Bang, berarti terakhir Bang, selain kan Abang mengkaji tadi somasinya dari NP kan ya, langkah selanjutnya akan serang balik. Ibaratnya tadi kan di mana aja berarti dibilang uang pabrik kan serang balik biar menguatkan di mata untuk kedepannya, karena sekarang masih ya
Makanya karena ini kita hanya akan menjawab somasi dari pihak mereka dulu sementara. Nah, tergantung dari pihak sana apakah masih terus berpolemik, membuat pernyataan-pernyataan bahwa klien saya itu menyebarkan hoaks, silakan saja. Kami tunggu kalau memang berani lagi menyatakan klien saya adalah hoaks. Sekarang dia sudah punya pengacara, Dr. Togas Tumorang. Jadi kami akan hadapi secara proses hukum. Kalau memang ada lagi IG nyindir-nyindir ke klien saya, itu udah otomatis. Siapapun yang menyebarkan itu, saya akan somasi. Resmi ini saya nyatakan. Gitu loh. Kasihan seorang DJ Marta. Dia nggak ngerti apa-apa. Oke, mantap. Nggak usah. Nggak perlu pesan. Nggak perlu jangan. Kopi aja. Minum kopi. Betul. Minum kopi juga bang. Ada jalur damai juga nggak nanti bang? Sebentar. Permasalahan ini, kalau masalah damai itu kan baik, bagus. Apalagi kita mau bulan Ramadan. Betul nggak? Betul. Justru DJ Marta ingin melaksanakan salah satu kewajiban dia, ingin masuk bulan Ramadan. Makanya dia bercerita kebenaran. Orang bercerita satu kebenaran, bukannya diajak tabayun, diajak duduk sama-sama. Ini malah dikirim somasi. Itu yang kita sangat sayang. Di mana hatinya gitu loh. Apa dia selalu benar? Apakah orang tersebut manusia paling benar, paling suci? Kan nggak benar juga, gitu loh. Kasihan loh dia. Oke. Jadi jangan dulu live aja. Sudah otomatis, makanya nanti kami akan pelajari setelah kita jawab somasinya orang itu dulu. Oke. Sudah. Bang. Oh iya bang, tahan bang, tahan bang. Ke Marta ke depan boleh ya. Lagi bang. Bang, terakhir. Terakhir dong. Mungkin ini bukan hanya somasi, tapi sudah dilaporkan atau belum sih bang? Atau masih dalam bentuk somasi aja? Jadi kalau memang dilaporkan itu kan haknya dia. Intinya hari ini saya sudah sah mendampingi DJ Marta. Kalau dia sudah mengambil langkah hukum, silakan. Itu loh, itu kan haknya dia. Kita tidak pernah melarang. Tapi ingat lagi, baca aturan hukum terkait putusan SKB 3 Menteri. Apabila orang itu bercerita suatu kebenaran, itu tidak bisa dipidana. Oh, mungkin Abang juga akan melaporkan juga bang. Somasi dari dia ini ditayangkan tanggal 10 Februari 2025. Setelah dia klarifikasi di kebenaran itu di YouTube tanggal 9 Februari. Jadi 9 Februari dia di YouTube Reben. Esok harinya dikirim somasi. Sudah seminggu dong somasinya. Somasi sudah 1 minggu. Udah nggak berlaku kan bang? Silakan aja diterjemahkan. Bang Oja mau Bang, mungkin yang tadi laporan itu sudah masuk dalam laporan. Gimana? Kalau Kamata ini sudah masuk dalam laporan. Kalau memang sudah dalam bentuk laporan, puji syukur, silakan tanya sama pihak di sana, buktikan laporannya nomor berapa, biar kami siap menghadapi. Kamata sendiri mungkin udah siap. Siap lah, apalagi sudah sama siapa? Oke. Foto dulu bang, lagi mantap bang. Makasih bang. Bang, foto bang. Gantian.